ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan pengajian Sahihul Bukhari dan kita sudah sampai pada hadis 5504. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab dhabihatil mar'ati wal amati. Bab sembelihannya wanita dan budak perempuan. Maksudnya apakah halal ataukah haram. بسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. Ini ada rawi yang majhul, anaknya Ka'ab bin Malik. Ini tidak jelas siapa dia, sehingga secara sanad sebenarnya tidak kuat ya, tetapi hadis ini maknanya sahih karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Anna mar'atan, bahwasanya seorang wanita dzabahat menyembelih syatan, seekor kambing, bihajarin dengan sebuah batu. Fasu'ila, maka ditanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika, tentang hal itu. Fa'amara, maka beliau memerintahkan biakliha, untuk memakannya. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bolehnya seorang wanita menyembelih, sembelihannya halal. Yang kedua, bahwasanya menyembelih dengan batu adalah mubah, yang penting sesuatu yang tajam. Dan di dalam Islam antara laki-laki dengan perempuan itu memang hukumnya dibikin sama secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudari kandung para laki-laki. Artinya secara umum hukumnya sama. Sehingga kalau laki-laki boleh menyembelih, perempuan boleh menyembelih. Laki-laki sembelihannya halal, maka perempuan sembelihannya halal. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun dalam judul bab tadi adalah al-amah, budak perempuan. Mana dalilnya? Dalilnya hadis berikutnya. 5505. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Nafi' an rajulin min al-Ansar. Seorang laki-laki dari Ansar. Ini juga tidak jelas siapa dia. Apakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari keturunan Ansar tapi bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak jelas. An Mu'adz bin Sa'd atau qala Sa'd bin Mu'adz. Jadi rawinya ragu-ragu. Apakah Mu'adz bin Sa'ad ataukah Sa'ad bin Mu'adz? Kalau Mu'adz bin Sa'ad ini juga termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sa'ad bin Mu'adz jelas ya, dia termasuk dia adalah kepala suku Aus, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarahu anna jariyatan, bahwasanya budak perempuan. Nah, di sini yang berkaitan dengan bab. Maka kata-kata jariyah dalam hadis ini artinya bukan anak kecil, tapi artinya adalah budak perempuan. Karena jariyah itu bisa dua makna, bisa anak kecil, bisa budak perempuan. Nah, kita tahu bahwasanya jariyah di sini adalah budak perempuan karena dinisbatkan kepada seseorang. Jariyatan li, budak perempuan milik Ka'ab bin Malik. Karena adalah dia itu tar'a menggembala ghanaman, kambing-kambing, bisal'in, di gunung Sal'in. Fa'usibat, maka tertimpa musibah, syatun minha, seekor kambing darinya. Fa'adrakatha, maka dia bisa mendapatkannya. Fadzabahatha bihajar, maka dia pun menyembelihnya dengan batu. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, faqala, bersabda, tuluha, makanlah dia. Nah, maka hadis yang pertama imra'atan itu dalil untuk masalah yang pertama. Hadis yang kedua adalah jariyatan, itu untuk dalil untuk masalah yang kedua. Berikutnya babun la yuzakka, tidak boleh disembelih bisini, dengan gigi, wal azmi, dan tulang, wal dhufuri, dan kuku. Dan ini sudah kita bahas kemarin. 5506 wabihi ilaihi qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an abihi an Abayah bin Rifa'ah an Rafi' bin Khadijah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kul, makanlah. Yakni yang dimaksud oleh beliau adalah
ma anharad dam, apapun yang bisa mengalirkan darah, yaitu yang tajam, illa kecuali as-sinna, gigi, wal dan kuku. Dan di sini Nabi tidak menyebutkan ilatnya, tapi sudah disebutkan pada hadis yang lain. Kemarin sudah lewat ya, bahwasanya gigi ilatnya adalah karena dia tulang, sementara tulang adalah makanan yang para jin sehingga tidak boleh kita kotori. Adapun kuku maka ilatnya dua. Yang pertama adalah karena itu pisaunya orang-orang Habasyah, orang-orang kafir, tidak boleh kita menyerupai mereka. Yang kedua karena kurang tajamnya kuku ini sehingga dia bisa mencekik binatang. Ya tajam tetapi tidak sebagaimana tajamnya benda-benda yang lain. Bab dhabihatil a'rabi wa nahwihim, bab sembelihannya orang-orang Arab Badui dan sejenis mereka. Sejenis mereka itu siapa misalnya? Nah, misalnya orang-orang yang baru saja masuk Islam, kan mirip dengan orang-orang Arab Badui, sama-sama tidak paham agama. Tapi di sini ada dua riwayat ya. Riwayat yang kedua, wawunya diganti roh. Wa nahrihim. Kalau nahri artinya penyembelih. Wa nahrihim, dan penyembelihannya orang-orang Arab Badui ini. Nah, maka di sini ada dua riwayat di dalam Sahih Bukhari. Apakah tertulis wa nahwihim atau wa nahrihim? Karena antara wawu dengan ra ini ada kemiripan huruf tulisannya ini. Jadi Sahih Bukhari itu kan naskahnya berbeda-beda. Ya. Nah, ada naskahnya Abu Dzar, ada naskahnya Kusmihani dan yang lain-lain. Antara naskah-naskah tadi ada perbedaan. 5507 bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ubaidillah qala hadatsana Usamah bin Hafs al-Madani an Hisham bin Urwa an abihi Urwa an Aisyah radhiyallahu anha anna qauman, bahwasanya suatu kaum qalu berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman, sesungguhnya suatu kaum, ya'tuna bil lahmi, mereka datang kepada kami dengan daging, la nadri, kami tidak mengetahui, adzkira Rasulullah, apakah sudah disebut nama Allah alaihi, atasnya ketika menyembelih, amla, ataukah belum. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sammu alaihi, bismillah lah atasnya, antum kalian, wa kuluhu, dan makanlah. Qalat, perawi mengatakan, wakana, dan adalah mereka itu kaum yang membawa daging tadi, hadithi ahdin, orang yang baru saja bil kufri, lepas dari kekafiran, alias baru saja masuk Islam. Nah, maka baru saja masuk Islam belum tentu paham bahwasanya menyembelih wajib dengan bismillah. Sehingga karena belum tentu paham, bisa jadi tidak membaca bismillah. Maka demikian juga kalau di masa sekarang kita mampir ke satu warung, ya, di warung itu sudah ada tanda Islamnya. Misalnya warungnya tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi penjualnya tidak pakai jilbab. Nah, kita mau makan ayam ragu-ragu ini. Ya. Ayamnya disembelih oleh mbaknya ini dengan Bismillah atau belum. Kalau dia Bismillah, memang dia muslimah. Ya. Buktinya warungnya ada Bismillahnya. Tapi kalau dia belum membaca Bismillah, ya masuk akal. Dia nggak pakai jilbab, nggak paham agama. Kalau kita mampir di satu warung, ada tanda Islamnya, tapi laki-lakinya yang jual itu ada tatonya. Kita ragu-ragu, ini sudah Bismillah atau belum? Nah, maka solusinya adalah sammu alaihi antum wa kulu. Bismillah, makan. Enggak apa-apa. Karena apa? Indonesia ini mayoritasnya umat Islam, sehingga dihukumi secara global, keseluruhan mereka muslim. Tapi kalau ada tempat yang rata-ratanya adalah kafir, maka seperti di Bali misalnya, mungkin ya di satu tempat yang banyak kafirnya, maka lebih baiknya kita berhati-hati. Ini tidak seperti ini tadi yang kita lakukan. Yang kita lakukan seperti ini kalau di Solo atau di Jawa, ya, rata-rata adalah umat Islam. Nah, maka meskipun kita tidak tahu apakah sudah Bismillah atau belum ketika menyembelih, masih bisa dimakan. Babu dhabahi, bab sembelihan ahli kitab, wasyuhumiha, dan daging gajih-gajihnya, gajih dari sembelihan tadi, min ahlil harbi, baik dari orang-orang yang memerangi kita, wa ghairihim, maupun selain mereka. Jadi ahli kitab itu kan ada yang memerangi, ada yang tidak. Ya. Orang kafir dibagi dua, ada kafir harbi, ada kafir silmi. Harbi itu yang memerangi, silmi itu yang tidak memerangi. Yang kafir silmi ada tiga, ada zimmi, ada mu'ahad, ada
Satu lagi apa? Musta'man. Kafir zimmi yang di bawah zimmahnya umat Islam, yaitu dia dalam perlindungan khalifah kaum muslimin. Muahad yang mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam. Musta'man yang dikasih keamanan oleh salah satu umat Islam. Nah, tiga ini semuanya disebut silmi, yang tidak perang. Nah, maka di sini Imam Bukhari mengatakan min ahlil harbi, baik dari kalangan kafir harbi, ghairihim maupun kafir silmi. Nah, kafir silmi ada tiga tadi ya, hukumnya sama. Ya. Sembelihannya adalah kita bahas di sini sama. Tapi ini khusus ahli kitab ya, bukan kafir yang penyembelih berhala. Karena orang kafir dibagi dua. Yang pertama adalah kitabi, yang punya kitab. Yang kedua adalah wasani, yang tidak punya kitab. Nah, kita sekarang membahas tentang yang kitabi, sembelihannya ahli kitab. Maka Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya nggak masuk ya, karena mereka bukan ahli kitab. Ahli kitab cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Wa qawlihi ta'ala, dan kalam Allah Ta'ala, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, hari ini dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang yang diberi kitab halal bagi kalian. Yang disebut makanan di sini maksudnya adalah sembelihan. Maka yang berkaitan dengan bab adalah pada kata-kata ta'am, karena ta'am di sini bukan makanan yang mereka makan, bukan, tapi maksudnya sembelihan yang mereka makan. Sehingga kalau makanan yang bukan sembelihan, nggak ada pembahasan. Misalnya teh jumbonya orang kafir, nggak ada pembahasan. Karena teh jumbo itu yang buat siapapun tetap halal. Wa ta'amukum, dan makanan kalian, yaitu sembelihan kalian, halul lahum, itu juga halal untuk mereka. Wa qala Zuhri, dan berkata Imam Zuhri, la ba'sa, tidak masalah, bidhabihati nasara al-Arab, dengan sembelihannya orang-orang Nasrani Arab. Kenapa di sini dikatakan Nasrani Arab? Karena ada dua pendapat. Pendapat sebagian ulama bahwasanya ahli kitab yang halal sembelihannya itu adalah selain Nasrani Arab. Nah, maka kata Imam Zuhri, tidak ada masalah. Mau Nasrani Arab, mau Nasrani Ajam, yang penting ahli kitab, maka tidak masalah. Wa in sami'tahu, meskipun kamu mendengar dia, mohon maaf. Wa in, dan jika sami'tahu, engkau mendengar dia, yusammi li ghairillah, membaca menyebut untuk selain Allah, fala ta'kul, maka jangan kamu makan. Orang muslim juga sama ya. Ada orang muslim menyembelih tapi menyebut selain nama Allah, ya. Maka juga tidak boleh dimakan. Wa illam tasma'hu, dan jika kamu tidak mendengarnya mengucapkan apapun, faqad ahallallah, maka sungguh Allah sudah menghalalkannya laka, untuk kamu. Wa alima kufrahum, dan Allah sudah tahu bahwa mereka itu kafir. Wa yudhkaru an aliyin nahwu, dan disebutkan dari Ali semisal itu juga. Kata-kata wa yudhkar, dan disebutkan, tidak jelas siapa yang menyebutkan, ini disebut tamrid. Tamrid itu tidak jelas. Nah, kaedahnya adalah tamridatul Bukhari laysat tad'ifan minhu. Bahwasanya tamrid dari Imam Bukhari ini bukan tanda bahwasanya beliau mendhaifkan, tidak. Jadi bukan berarti kalau Imam Bukhari menyebutkan secara tamrid itu isyarat dhaif, enggak. Nanti akan terbukti banyak bahwasanya beberapa Imam Bukhari melakukan tamrid tetapi sahih. Dan ini sudah saya tulis dalam satu buku ya. Judulnya adalah Tamridatul Bukhari laysat tad'ifan minhu. Dan enggak, coba tam tamridah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tamridatul Bukhari laysat lit-tad'if. Faslun qaulul Bukhari yurwa. Ini sampai ada faslun tad'ifatul Bukhari. Jadi ada juga Imam Bukhari mengatakan tidak dhaif secara jelas. Fi isnadihi nadhar, ini jelas mendhaifkan. Walam yasihha, ini jelas mendhaifkan. Walam yasihha, ini jelas mendhaifkan. Lam yu'raf bisama'ihi, ini jelas mendhaifkan. Wa ikhtalafu fi sihhati hadzal khabar, ini mendhaifkan. Wal awwal asah, ini mendhaifkan.
dan seterusnya. Jadi ringkasnya kata-kata yuzkaru tadi ya, bukan mendhaifkan. Wa qala al-Hasan dan berkata Hasan al-Basri wa Ibrahim dan Ibrahim an-Nakhai la ba'sa tidak masalah bidzabihati dengan sembelihannya al-aqlaf orang yang belum khitan disebut aqlaf. Kalau sudah khitan disebut makhtun. Wa qala Ibnu Abbas dan berkata Ibnu Abbas ta'amuhum yang dimaksud ta'amuhum pada surat Al-Maidah ayat 5 tadi adalah dzabaihum sembelian-sembelian mereka. Dan tafsiran dari Ibnu Abbas itu tafsiran yang sangat kuat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhul kitab. 5508 wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu al-Walid qala hadatsana Syu'bah an Humayd bin Hilal an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala atau Mughfal ya, sebagaimana bacaan Syekh Al-Qattani. Kunna adalah kami muhasirina kami mengepung qasra Khaybar, benteng Khaybar atau istana Khaybar. Farama maka melemparlah insanun seorang manusia dari dalam benteng. Bijirabin dengan wadah fihi syahmun di dalamnya ada gaji. Fanazautu maka saya pun meloncat liakhudahu untuk mengambilnya. Faltafattu maka saya menoleh faidan Nabi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain yatabassam ternyata Nabi tersenyum melihat saya meloncat untuk mengambil makanan tadi. Fastah yaitu minhu maka saya pun malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya makanan ahli kitab adalah halal karena di sini fajibijiro bin fihi syahmun ya, ada gajih. Gajihnya yang melempar siapa? Yang melempar Yahudi Khaybar. Ini berarti sembelihannya orang Yahudi Khaybar. Halal. Ya. Karena kalau tidak halal, tidak mungkin nasautu akan saya ambil. Nah dia waktu meloncat untuk mengambil itu sambil dia mengatakan dalam satu riwayat ya, hari ini saya tidak akan kasih kepada siapapun, akan saya habiskan satu wadah ini. Ayo begitu noleh, loh ada Rasulullah. Malu. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya para sahabat itu manusia biasa ya, lihat makanan senang ya. Kayak santri lihat makanan senang para senang. Saya juga pernah nyantri ya, makanan semuanya lezat. Ya. Begitu sudah tidak nyantri, makanan jadi kurang lezat. Jadi Masya Allah, berkah jadi santri. Qala rahimahullah, babu ma nadda minal bahaim. Bab apa yang jerantal, yang minggat dari binatang-binatang ternak. Fahuwa bimanzilatil wahsyi, maka dia itu sederajat atau sama dengan binatang buas. Artinya kita perlakukan dengan sama dengan binatang buas, ya, ditembak atau dipanah, silahkan. Bahaim itu hewan berkaki 4. Wa ajazahu dan membolehkannya Ibnu Mas'ud. Membolehkan apa? Ya, hunya kembali kemana? Yaitu kembali kepada perbuatan memanah atau menembak binatang yang lari tadi. Ya. Sapi korban lari, tembak saja. Ya. Karena apa? Dia tidak bisa dihadapi. Ya. Kalau bisa dihadapi ya silakan dihadapi. Enggak bisa, boleh dipanah atau ditembak. Wa qala Ibnu Abbas yang berkata Ibnu Abbas, ma'ajazaka apa yang melemahkan engkau minal bahaim dari binatang ternak, mimma fi yadayka daripada apa yang ada pada kedua tanganmu, fahuwa kasayd maka dia itu seperti buruan, yaitu silahkan dipanah. Wa fi ba'irin dan tentang unta taradda yang dia itu jatuh fi bi'rin pada sumur min haitsu qadarta alaihi dari arah yang kamu mampu terhadapnya fadzakkihi maka sembelihlah dia. Jadi artinya disembelih sesuai dengan kemampuan. Misalnya kepalanya di atas, nah, masih bisa kita sembelih dari atas bagian kepalanya, silahkan langsung disembelih. Kalau kepalanya di bawah, nggak bisa disembelih dan tidak bisa ditarik misalnya, tidak bisa diangkat, ya sudah dipanah juga tidak ada masalah. Karena kalau kepalanya di bawah berarti yang terlihat dari atas adalah pantatnya, panah pantatnya nggak ada masalah. Kalau nggak bisa ditarik ke atas. Wara'a dzalika Aliyun dan berpendapat hal itu juga Ali dan Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anha. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Imam 3. Yang menyelisih adalah Imam Malik rahimahullah
Imam Malik pendapatnya keras. Beliau mengatakan la dzabha illa fin nahri. Tidak ada menyembelih kecuali pada leher. Sehingga tidak min haitsu qadarta. Tidak dari arah yang kamu mampu saja ya, tapi khusus pada lehernya toktil. Maka ini masalah khilafiyah. Tapi pendapat Imam Malik ini terlalu keras, tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nanti akan kita baca dalilnya. Dan memang saya lihat beberapa kali pendapat Imam Malik itu keras-keras. Imam Malik berpendapat akikah hanya pada hari ke-7, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi hari ke-6 tidak sah, hari ke-8 tidak sah. Kalau jumhur masih bisa akikah pada hari ke-14, ke-21, bahkan ke-6, ke-8 sah. Ya, kalau memang tidak mampu pada hari yang ke-7. Ya. Karena 7 itu artinya adalah afdoliyah. Berikutnya 5509. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن حدثنا قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن sesungguhnya kami ini laku akan berjumpa al-adui musuh ghadan besok walaysat dan tidak ada makna bersama kami dan pisau. Faqala maka beliau mengatakan a'jil. Ijal, ijal atau ajil? Ijal, ya. Segerakan. Qala atau Nabi mengatakan arin, segerakan. Sama. Ya. Jadi rawinya ragu-ragu apakah Nabi mengatakan ijal atau arin. Jadi maksudnya kalau menyembelih itu segerakan. Jadi menyembelih jangan pelan-pelan. Ya. Bismillah, dinikmati, enggak begitu. Segerakan, segera mati. Ya. Maka menyegerakan ini dalam rangka berbuat baik kepada binatang. Ma'an haradam apapun yang menumpahkan darah wadhukira Rasulullah alaihi dan sudah disebut nama Allah ketika menyembelih fakul maka makanlah. Nah, berarti kalau belum disebut nama Allah tidak boleh dimakan dan itu mazhab jumhur. Ya. Kalau mazhab Syafi'i masih boleh dimakan selama si penyembelih adalah muslim. Laisa bukanlah as-sinna gigi wadhufra dan kuku. Wa sa'uhaditsuka dan saya akan memberitahu kepada kamu amma sinnu adapun gigi fa'azmun maka tulang dan kalian semua sudah tahu tulang tidak boleh untuk menyembelih karena dia makanan para jin. Wa amma dhufru adapun kuku famudal habasyah maka pisaunya orang-orang Habasyah yang waktu itu masih kafir dan kalian sudah tahu tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Ini ilat yang disebutkan Nabi ya. Nah, satu ilat lagi yang disebutkan para ulama yaitu kuku ini biasanya kurang begitu tajam sehingga kadang-kadang mencekik binatang. Wa asabna dan kami mendapati nahba rampasan ibilin onta-onta wa ghanamin dan kambing-kambing. Yang dimaksud rampasan ini ghanimah. Fanadda maka lari min hadirinya ba'irun seekor onta faromahu rajulun maka melemparnya memanahnya seorang laki-laki bisa dengan anak panah fa'abasahu maka dia bisa menahannya. Faqala maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li hadhil ibil sesungguhnya untuk onta-onta ini awabid ada kepuasan, ada keliaran. Ka'awabidil wahsy sebagaimana liarnya binatang-binatang buas. Fa idza ghalabakum minha syai'un maka apabila mengalahkan kalian darinya sesuatu faf'alu bihi hakadha maka lakukanlah dengannya seperti ini yaitu disamakan dengan kita mengejar binatang buas. Kita tembak atau kita panah boleh. Ini dalilnya sangat jelas menguatkan jumhur dan membantah pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala tadi ya. Nah, bisa jadi Imam Malik belum mendengar hadis ini, bisa jadi. Bisa jadi juga Imam Malik mendengar hadis ini, tetapi Imam Malik punya kaidah. Kaidahnya apa? Hadis kalau bertentangan dengan amal Madinah, maka didahulukan amal orang Madinah. Karena amal orang Madinah itu turun-temurun dari tabi'in kepada sahabat Nabi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga bisa saja sabda Nabi tidak diamalkan oleh ahli Madinah karena sudah mansuh. Tapi kaedahnya Imam Malik ini tidak disetujui oleh jumhur. Maka Imam Syafi'i sendiri, muridnya Imam Malik,
tidak sepakat dengan Imam Malik dalam hal ini. Ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Imam Malik mengatakan bahwa suatu hal ini adalah sunnah. Saya bertahun-tahun mengikuti guru saya karena dia mengatakan sunnah. Setelah itu terbukti bahwa yang beliau maksud adalah sunnah ahli Madinah. Maka saya tinggalkan pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Jadi kalau madhab Hanafi punya kaidah hadis bertentangan dengan qiyas, maka didahulukan apa? Qiyas. Kalau nggak salah begitu, saya lupa ingat. Tapi kalau madhab Imam Malik, hadis bertentangan dengan apa? Amal ahli Madinah, didahulukan amal ahli Madinah. Jumhur tidak memakai dua kaidah tersebut. Ya. Hadis bertentangan dengan qiyas, ya hadis yang dipakai. Qiyas itu la qiyas fi mauridin nas. Nggak ada qiyas untuk nas yang sudah wadih, yang sudah sahih. Berikutnya babun nahri, bab menyembelih secara nahar, wadzabah, dan menyembelih secara zabah. Nahar itu bagian bawah sini, zabah itu bagian atas sini. Nah, maka untuk sapi dan kambing di sini, kalau untuk unta di sini. Nahar itu adalah a'las sadr, bagian atas dari dada. Nah, berarti bagian bawah dari leher. Allah mengatakan, fasalli rabbika wanhar. Dan salatlah karena Allah, wanhar. Dan taruhlah tangan di atas dada. Wanhar. Nah, itu salah satu tafsir ya. Tapi tafsiran ini kurang kuat ya. Tafsir yang lebih populer adalah wanhar, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya kata-kata nahar itu artinya adalah a'la sadr, bagian atas dari dada ini. Wa qala Ibnu Jurayj, dan berkata Ibnu Jurayj an Atha, dari Atha, la dhabha, tidak ada menyembelih secara dhabah, wala manhar, tidak ada menyembelih secara nahar, illa fil madbah, kecuali pada tempat menyembelih dzabah wal manhar, dan tempat menyembelih nahar. Yaitu kalau dzabah bagian atas, nahar bagian bawah. Qultu, saya berkata, ayajzi, apakah mencukupi, apakah sah, mayudbahu, apa yang disembelih secara dzabah, an anharahu, untuk saya sembelih secara nahar. Artinya boleh enggak dibolak-balik? Onta mestinya nahar, tapi kita dzabah. Kambing mestinya dzabah, tapi kita nahar. Dibolak-balik boleh enggak? Qala, dia mengatakan, na'am, ya. Zakarallahu, Allah sudah menyebutkan dzabhal baqarah, penyembelihan sapi. Fa in dzabhta, jika engkau menyembelih syai'an, sesuatu yang yunharu, yang disembelih secara nahar, jaza, boleh. Wan nahru, tapi nahar itu ahabbu ilayya, lebih saya sukai. Jadi maksud beliau adalah Allah di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang baqarah, sapi itu dzabh, disembelih secara dzabh, itu bagian atas ini. Tetapi kita temukan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sapi bisa dinahar. Ada dalam sunnah Nabi. Mana? Yaitu dalam hadis nahara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an azwajihi bil baqari. Rasulullah menahar, menyembelih secara nahar dengan sapi. Ya. Ini bisa dilihat pada hadis nomor 5227 dalam Sahihul Bukhari. Ini dalam kasus hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas haji tiba-tiba ada daging sapi, maka para istri Nabi bertanya, loh ini kok ada daging sapi, dari siapa? Nah, maka dijawab oleh orang yang bawa, ini nahar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sapi-sapi untuk istrinya. Jadi kasusnya ini sama dengan kasus tentang bulu di tubuh manusia. Ya. Kalau apa ini? Bulu yang ada di kumis, ini sunnahnya dipotong, gunting atau dipotong ya. Sementara kalau bulu yang ada di bawah itu adalah di kerik ini. Kemudian bulu yang ada di ketiak ini sunnahnya dicabut. Ini seandainya dibolak-balik sah. Ini seandainya kumis kita cabuti, das, boleh, ya, sah. Ya. Tetapi apa namanya? At-taqsiru ahabbu ilayya. Jadi an-nahru ahabbu ilayya. Nah, berarti kalau untuk kumis at-taqsiru ahabbu ilayya. Kemudian definisi wadzabah. Wadzabahu, dan menyembelih secara dzabah itu adalah qat'u, memotong al-audaji, urat-urat leher. Urat leher itu ada 4. Yang pertama adalah langsung saya tampilkan aja, enggak usah ditulis. Yang pertama adalah al-hulqum. Hulqum itu adalah tempat lewatnya nafas.
Yang kedua adalah al-mari, itu adalah tempat lewatnya makanan. Kemudian ada lagi al-wadjain, itu adalah tempat lewatnya darat. Jadi ada 4 jalur, 4 urat yang ada di leher ini. Satunya tempat nafas, lewatnya nafas, itu adalah hulqum namanya. Kemudian satunya lewatnya makanan, itu namanya mari. Ya. Satunya lagi lewatnya darah, itu namanya wadjan. Nah, ketika tadi disebutkan al-audaj, berarti empat-empatnya semua. Dipotong semua urat tadi. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat. Dari 4 urat ini, yang wajib yang mana? Kalau madhab syafi'i, yang wajib yang 2 pertama. Hulqum wajib, mari wajib. Jadi jalur nafas sama jalur makan itu yang wajib terputus. Adapun jalur yang lewatnya darah, nah ini tidak wajib. Sehingga kalau dibalik, seseorang menyembelih, ternyata yang putus adalah 2 jalur lewatnya darah. Setelah mati, ya, karena kehabisan darah, ketahuan bahwasanya lewatnya nafas dan lewatnya makanan belum putus. Haram. Madhab syafi'i tadi ya. Karena yang wajib adalah yang 2 pertama. Lewat Syekh Utsaimin, beliau mengatakan, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di atas tadi, ma'an haroddam, apapun yang mengalirkan darah, berarti tidak harus hulkum, tidak harus mari. Kan di sini ada 4 kan, nah, maka manapun yang sudah putus, kemudian keluar darah, ya sudah sah. Jadi mazhab Syekh Utsaimin lebih apa? Lebih longgar daripada mazhab Syafi'i di sini. Untungnya ada perselisihan pendapat ya. Seandainya nggak ada perselisihan pendapat, nah, maka yang pertama tadi udah haram, buang. Ya. Tapi ada perselisihan pendapat maka masih bisa halal. Ya. Makanya kalau menyembelih ya belajar ya bagaimana menyembelih yang benar supaya tidak terjadi seperti ini tadi. Qultu saya berkata, fayukhalliful audaja, maka dia itu melewati urat-urat tadi hatta yaqta'an nikha, sampai memotong juga nikha. Nikha itu urat yang dibaliknya lagi, dibaliknya 4 tadi. Urat putih namanya, ya. Yang bersambung dengan apa namanya? Punggung sana. Qala dia menjawab, la ikhalu, saya tidak menyangka. Maksudnya saya tidak menyangka bahwa itu benar. Ya. Jadi jangan dilakukan seperti itu. Ya. Artinya kalau memotong itu jangan melewati tulang-tulangnya. Ya. Kalau sudah terpotong 4 tadi, ya sudah. Ya. Nggak usah nembus tulang-tulangnya sampai nembus ke belakangnya lagi. Wa akhbarani Nafi. Nafi mengabari saya, Ibnu Umar, naha melarang anin nakh'i dari menyembelih, memotong urat nakha tadi, urat putih tadi. Yaqulu dia mengatakan yaqta'u, dia itu memotong madunal azmi, apa yang sebelum tulang. Tsumma yada'u, kemudian dia tinggalkan. Jadi jangan dilanjutkan pada tulangnya hatta tamuta, sampai dia mati. Nah, pertanyaannya, kalau sampai tulangnya putus, bahkan sampai kepalanya putus gimana? Bahkan ada sebagian orang itu menyembelihnya dari belakang. Langsung del, kepala langsung putus, malah kepalanya terbang ya. Bagaimana itu? Nah, kita lanjutkan lagi, ada penjelasannya. Wa qaulillahi ta'ala, dan kalam Allah Ta'ala, wa il qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Waqala, dan beliau dan Allah mengatakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, dan mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena mereka minta syarat yang susah-susah. Akhirnya tidak mendapatkan sapi tadi kecuali satu saja pada satu orang, dan harganya sangat mahal, dijual mahal. Harganya seberat sapi tadi dengan emas. Jadi emas seberat sapi kapok orang. Itulah yang disebut wa magadu yaf'alun. Salahnya sendiri mempersulit. Padahal seandainya ketika Nabi Musa mengatakan ilbahu baqarah, mereka ambil sapi kurus pun juga sah. Ya. Tapi salah mereka sendiri. Wa qala Sa'id, dan berkata Sa'id dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, az-zakatu, yang disebut menyembelih itu fil halqi, pada tenggorokan, wal labbah, dan pada labbah. Labbah itu adalah lubang yang ada di bawah tenggorokan sini. Jadi artinya antara keduanya menyembelih itu. Ya. Menyembelih itu antara halqun, tenggorokan, dan labbah, yang lubang yang di bawah itu. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar, wa Ibnu Abbasin wa Anasun,
Idza qata'a ar-ra'sa, apabila seseorang itu memotong kepalanya, fala ba'sa, maka tidak masalah. Maksudnya tidak haram, tapi makruh hukumnya. Jadi bukan la ba'sa mubah murni ya, tapi mubah ma'al karohah. Jadi mubah kan ada dua kan, ada mubah murni, ada mubah ma'al karohah. Mubah tadi makruh. Nah, ini makruh hukumnya. Sehingga la ba'sa di sini la ba'sa haram, tidak haram ya, tapi makruh. 5510 wa bihi ilayhi qala hadatsana Khalid bin Yahya qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Hisham bin Urwah qala akhbaratni Fatimah bintul Mundhir imraati, telah mengabari saya guru saya yaitu istri saya sendiri. Nah, ini cakap kayak begini. Istrinya gurunya. Siapa lagi selain Fatimah dengan Hisham ini? Hisham menikahi Fatimah. Fatimah ulama. Nah, akhirnya dia dapat ilmu dari istrinya. Salah satunya adalah yang meriwayatkan dari istrinya itu adalah Sa'id bin putrinya uh, menantunya Sa'id bin Musayyab ya, Abu Wada'ah. Di Abu Wada'ah ini mati istrinya, kemudian oleh Sa'id bin Musayyab ditanya, "Ngapain kamu berhari-hari enggak muncul di majelis?" "Istri saya mati wahai Imam Sa'id." "Oh, kamu berarti butuh istri lagi. Udah, kamu nikah sama anak saya saja ini." Anaknya putrinya Sa'id bin Musayyab sendiri. Nah, setelah menikah kemudian beberapa hari suaminya ini tidak hadir di majelis gurunya. Setelah itu dia ingin hadir. Maka ditanya sama istrinya, mau kemana? Ya, mau ngaji ke majelisnya bapakmu. Sudah beberapa hari gara-gara kamu ini nggak ngaji saya. Nah, maka oleh istrinya dijawab, jangan pergi, saya ajari kamu ilmunya bapak saya. Ya sudah ada semuanya di sini. Nah, maka ngaji sama istri. Ceritanya begitu, wallahu a'lam. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma dia mengatakan, naharna, kami telah menyembelih secara nahar ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan, akan seekor kuda, fa'akalnahu, lalu kami memakan dia. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Pertama, wanita boleh menyembelih karena di sini Asma mengatakan naharna, ya zahirnya ya kami, yaitu Asma dan kawan-kawan. Meskipun bisa jadi yang dimaksud adalah suaminya dan kawan-kawan. Yang kedua, bahwasanya kuda itu boleh disembelih secara nahar, sama dengan onta, ya, berarti dari bawahnya sini. Tapi seandainya di bagian atasnya, boleh tadi. Kemudian kata-kata ala ahdin Nabi, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menurut mayoritas ulama itu dihukumi marfu'an, disebut marfu'un hukman. Ya. Diperselisihkan oleh para ulama memang. Ya. Apakah kata-kata ala ahdin Nabi, di masa Nabi, ini dianggap marfu' atau tidak? Yang mengatakan tidak dianggap marfu' karena meskipun di masa Nabi belum tentu Nabi tahu. Nabi di rumah, kemudian menyembelihnya sapi atau kuda itu misalnya di rumah orang lain. Ya. Mana Nabi tahu? Nabi kan tidak mengetahui perkara yang gaib. Tapi pendapat jumhur bahwa kata-kata ala ahdin Nabi, di masa Nabi dianggap marfu'. 5511 wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq annahu sami'a Abdata an Hisham an Fatimah an Asma'a qalat radhiyallahu anha, dzabahna, kami menyembelih secara dzabah ala Rasuli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan, satu ekor kuda. Nah, berarti kuda bisa dinahar, bisa didzabah. Wa nahnu, sementara kami bil Madinah, di Madinah, fa'akalnahu, lalu kami memakannya. 5512 wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarirun an Hisham an Fatimah bin al-Mundhir, istrinya, anna Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat, naharna, kami menyembelih secara nahar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan, seekor kuda, fa'akalnahu, lalu kami memakannya. Jadi dua riwayat yang menyebutkan nahar, satu riwayat yang menyebutkan dzabh. Mungkin saja yang lebih sering adalah nahar. Dalam riwayat yang lebih lengkap disebutkan bahwasanya fa'akalnahu, lalu kami memakannya. Wa alu Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akalnahu. Sudah saya tulis atau belum ya? Nah, ini lafal yang lebih tepat ya. Fa'akalnahu wa ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kami memakannya beserta keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Daruqutni. Ada tambahan wa ahlu baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang memakan tidak hanya Asma dan kawan-kawan tadi, tapi juga keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata-kata dan keluarga Nabi ini menguatkan bahwasanya Nabi waktu itu tahu bahwasanya orang-orang menyembelih kuda. Berikutnya babu ma yukrahu, bab apa yang makruh minal muthlah, dari mutilasi. Jadi mutilasi itu sumbernya dari bahasa Arab. Muthlah, mutilasi, ya kan? Mirip. Wal masburati, dan hewan yang ditahan untuk dibunuh. Wal mujassamati, dan hewan yang mujassama, diikat untuk dibunuh. Ditahan dengan diikat mirip ya. Kalau ditahan tidak harus diikat. Kalau diikat pasti ditahan. 5513. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abul Walid qala hadatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid qala dakhaltu, saya masuk ma'a Anasin, bersama Anas, kepada siapa, alal Hakam bin Ayyub, fara'a, lalu dia melihat qilmanan, anak-anak muda, au qala fityanan, pemuda-pemuda, nasabu, mereka menancapkan, dajajatan, seekor ayam, yarmunaha, mereka memanainya. Faqala Anas, maka Anas berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang, antusbara, bahwasanya ditahan, al-bahaim, binatang-binatang. Kenapa dilarang? Satu, menyiksa binatang. Dua, menyebabkan mubazir, karena kalau binatangnya tadi adalah mati, ya berarti jadi bangkai. Yang ketiga, kalau itu disertai dengan judi, maka haram judi. Jadi ada tiga sebabnya keharamannya ini. 5514 bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Ya'qub qala akhbarana Ishaq bin Sa'id bin Amr an abihi Sa'id annahu sami'ahu yuhaddits an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu dakhala, dia masuk, ala Yahya bin Sa'id wa ghulamun, sementara ada budak min Bani Yahya, dari Bani Yahya. Atau ghulam di sini diartikan anak kecil, ya bisa ya, muhtamal kedua-duanya. Rabitun, dia mengikat, dajajatan, seekor ayam, yarmiha, yang dia melemparnya. Famasya ilaiha Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berjalan kepada ayam tadi, hatta hallaha, sampai dia melepasnya. Ini termasuk apa? Nahi mungkar dengan tangan. Tsumma aqbala biha, kemudian dia datang dengan ayam tadi, wabil ghulam, dan dengan si anak tadi, ma'ahu, bersamanya. Faqala, lalu beliau mengatakan, uzjuru, herdiklah, laranglah, ghulamakum, anak-anak kalian, antas ayyasbah, anak kalian, ayyasbira, an ayyasbira, untuk menahan hadat tayra, burung ini, lil qatli, untuk dibunuh. Ini menunjukkan bahwasanya ayam itu termasuk jenis tayr. Karena di sini Ibnu Umar mengatakan hadat tayra, fattajajatu tayrun, maka ayam itu termasuk apa? Tayr, termasuk burung. Jadi tayr itu ada dua macam. Ada burung yang terbangnya tinggi, ada burung yang terbangnya rendah. Nah, dajajah itu termasuk burung yang terbangnya rendah. Fa ini sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, antus bara, bahwasanya ditahan, bahimatun, binatang, au ghairuha, atau selain binatang, lil qatli, untuk dibunuh. Bahimatun, binatang berkaki empat, au ghairuha, atau selainnya. Selainnya berarti berkaki dua, seperti ayam tadi dan sejenisnya. Dan saya kemarin menulis satu buku bagus. Ya mesti saya bilang bagus menulis saya kok. Supaya dibaca gitu. Asmaul Hayawanil Kubro, nama-nama binatang, nama-nama besar. Karena di sini terkumpul banyak sekali nama-nama binatang. Diambil dari kitabnya Hayatul Hayawanil Kubro, Syekh Damiri, yang wafat tahun 800-an. 800-an. Wafat tahun 800 takriban kira-kira. Mulai dari Al-Asad, singa. Nah, kemudian di sini ada halamannya. Ini halaman kitabnya, ya. Halaman 10 pembahasan tentang singa, halaman 26 tentang ibil, onta. Sampai terakhir ada berapa binatang?
sampai 785 binatang. Semuanya dibahas oleh Al-Imam Ad-Damiri. Nah, buku saya ini cuma nerjemahkan tok. Yaksub terjemahnya adalah lebah jantan pemimpin Raja Lebah. Yusi artinya burung elang. Jundub artinya belalang padang pasir. Sama dengan jorok. Kalau jorok itu belalang. Kalau ada namanya jorok, nah artinya apa? Belalang. Kalau sudah jadi nama jangan diterjemahkan. Pak Belalang, nah, nggak boleh. Pak Jarot ya Pak Jarot. Nah. Ini satu buku ya, satu buku yang lain, yang kemarin juga selesai juga. Karena sekarang nulis buku mudah sekali. Ambil dari Samilah, kemudian dirapikan, dikasih judul-judul, dikasih penjelasan dikit-dikit, nah ada jadi kitab. Kemarin juga nulis judulnya adalah ini nih, Amali Al-An. Judulnya adalah Hayatul Hayawani Sughra. Kalau Imam Damiri nulis Kubro karena isinya 700, nah maka saya nulis Hayatul Hayawani Sughra, isinya 120. Nah, dan di sini disebutkan hukmuha, ya, hukumnya masing-masing, halal atau haram. Ini juga menukil dari Syekh Damiri tadi, ya, tapi saya pilih-pilih sampai ada 120. Ya. Karena tidak semuanya sebenarnya perlu diketahui, ya. Karena dari 700 itu banyak yang sama-sama. Ya. Misalnya gini, himarun, keledai. Kemudian beliau membahas lagi atanun, keledai betina. Kemudian beliau membahas lagi keledai jantan. Nah, jadi banyak sekali sampai 700 itu sebenarnya pengulangan-pengulangan. Sehingga kalau diringkas itu bisa 120 atau kurang daripada itu. Kalau ini memang sangat sedikit ya. Ini saya ringkas supaya memudahkan untuk orang baca aja ya. Karena orang-orang sekarang itu kalau kitabnya tebal-tebal malas. Ya. Nah, sehingga kita buat kitab-kitab yang ringkas-ringkas. Qala Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad wa Dawud wal jumhur yahrumu aklul asad. Jumhur berpendapat haram memakan singa. Nah, kata-kata jumhur ini berarti menunjukkan apa? Ada sebagian ulama yang membolehkan makan singa. Dan seterusnya, ini sangat ringkas sekali, ya, 65 halaman, isinya 120 binatang. Baik, ini gara-gara Tair tadi ya, kita jajah termasuk Tair. Tambah satu lagi supaya pas 5515, meskipun waktunya sudah pas jam 7, tapi nggak ada masalah, kita tambah dikit. Riba dikit-dikit, tapi riba yang halal. Karena riba kajian. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala kuntu adalah aku indan Ibni Umar, pada Ibnu Umar. Famarul, maka mereka lewat bifityatin, pemuda-pemuda, au qala binafarin, beberapa orang. Nasabu, menancapkan dajajatan ayam, yarmunaha, melemparnya. Falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu, mereka berpisah anha darinya. Nah, jadi Ibnu Umar menakutkan ya, sebagaimana Sayyidina Umar. Kalau Umar itu lewat, maka larilah setan-setan dari jalan tersebut. Nah, kalau Ibnu Umar lewat, larilah orang-orang yang judi ini dari jalan itu. Wa qala Ibnu Umar, man fa'ala hadha? Siapa yang melakukan ini? Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi la'ana man fa'ala hadha, sudah melaknat orang yang melakukan seperti ini, melakukan ini. Tabi'ahu Sulaiman an Syu'bah qala hadatsana min hal an Sa'id an Ibnu Umar qala la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam man mathala, orang yang memutilasi bil hayawan, binatang. Jadi termasuk mutilasi. Karena apa? Karena setelah dilempar dan dia dalam keadaan ditancap gini akan terpotong-potong tubuhnya. Ya. Ternyata kurang satu hadis lagi, 5516. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Adi bin Hatim radhiyallahu rahimahullah qala Sami'tu Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha, melarang anin nuhbah, dari merampok, wal muthlah, dan mutilasi. Imam Malik berpendapat bahwa mencukur habis jenggot ini termasuk muthlah, mutilasi. Maka menurut Imam Malik hukumnya haram karena keumuman dalil ini. Naha anin nuhbati wal muthlati. Karena kalau ada jenggot jangan dikepras habis, tapi hendaklah dipelihara dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.